Jadi fix ya, tidak ada satupun Habib yang datang. Jadi sengaja Kiai Muda Muharrar Hudhari ini ingin berdiskusi langsung dengan habaib, siapapun yang siap untuk berdiskusi. Dan diskusi ini ranahnya ilmiah, kajian yang mengedepankan ranah ilmu dan mengedepankan adab, yakni etika dalam berdiskusi atau mengedepankan akhlakul karimah. Apa tujuannya? Demi membangun pencerahan kepada umat. Artinya Kiai Muharrar Hudhari tidak ingin ada orang yang kemudian hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi tidak ada data yang bisa dia gunakan untuk mempertahankan argumentasinya. Dan inilah yang mesti diketahui oleh publik Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya Muslim. Hari ini kita mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia hanya dicekoki, hanya diindoktrinasi bahwasanya mereka ini merupakan cucu Nabi. Dan kita tidak boleh mempertanyakan dengan alasan nanti takut kualat dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya sebuah pembodohan. Ketika kita mempertahankan pola indoktrinasi seperti ini merupakan sebuah pembodohan secara intelektual, termasuk juga penjajahan secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman, dan saudara-saudara konsep kehidupan channel di mana saja berada, mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi yang sangat menarik. Saya telah temukan sebuah kanal Ustadz Suparman, ya, di mana beliau menyampaikan kabar dan informasi tentang tantangan terbuka untuk para habaib, ya, dari Kiai Muharrar Hudhari. Yang ini tantangan terbuka ini untuk debat habaib, ya, dari Kiai atau dari Ustadz Muharrar Hudhari, ya. Kemudian disebarkan pada semua sosial media, Facebook, WhatsApp, YouTube, juga Twitter, Instagram dan sebagainya. Dan bahkan beliau Kiai Muharrar Hudhari sempat mengeluarkan dana untuk transport katanya, ya. Akan tetapi pada kenyataannya pada tanggal dan waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 22 September, tidak ada satupun habaib yang datang, ya. Bahkan tidak ada berita sama sekali. Nah, ini memang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Taufik Assegaf, ya. Ngapain kita datang? Kalau mereka datang, itu sikap dia. Jadi biarkan saja, yang sudah tidak datang, sudah tidak datang. Saya sangat mengapresiasi kanalnya Ustadz Suparman ini, dan saya ingin menyebarluaskan atau ingin lebih menyebarluaskan ini. Untuk itu, mudah-mudahan saya mohon izin kepada Ustadz Suparman untuk menyebarkan ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, dari tentang pelaksanaan debat terbuka ini, tantangan debat terbuka, ya, yang telah disampaikan ini oleh Kiai Muda Muharrar Hudhari ini dari Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in, ya, di Tegarejo, Demak, Jawa Tengah, ya. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena para habaib tidak ada satupun yang datang, walaupun sudah diberi dana untuk transport, ya, oleh Kiai Muharrar, akan tetapi tidak juga datang, ya. Nah, itulah sifat pengecut dan sifat yang ditunjukkan oleh para habaib. Mereka takut, mereka ngeri
dengan hal-hal yang seperti ini. Sebab ngerinya apa? Mereka ngeri dan takut terbongkar apa yang memang sudah terbongkar, tapi mereka tidak mau dibongkar di publik, begitu barangkali ya. Tidak mau terbongkar di publik, ya. Baiklah sahabat dan teman-teman semua, untuk lebih jelasnya yuk kita simak pernyataan penuturan yang disampaikan oleh Ustadz Suparman, ya. Ustadz Suparman, yang lebih jelas lagi kita akan simak saja dari penuturan Ustadz Suparman Abdul Karim, ya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah satu wawasan buat kita semua. Yuk kita simak Assalamualaikum penuturan warahmatullahi berikut ini. wabarakatuh. Saya mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan dan saya anggap ini informasi yang menarik. Seorang kiai muda telah mengundang para habaib, yakni Bani Ba'alwi, untuk berdiskusi secara langsung, mengkaji nasab Ba'alwi. Dan undangan ini ditujukan kepada semua habib-habib Ba'alwi. Tapi pada kenyataannya, di tempat dan waktu yang telah ditetapkan tidak ada satupun. Namun pada kenyataannya, di tempat dan waktu yang telah ditetapkan tidak ada satupun habib yang datang. Coba kita ulas terlebih dahulu. Yakni kiai muda yang dimaksud adalah Kiai Muharrar Khudari. Dan ia sampai mencantumkan nomor WhatsApp-nya. Anda bisa lihat ini kiai yang dimaksud, yakni Kiai Muharrar Khudari. Di sini tertulis dan menyebar di media sosial antara lain Facebook, di berbagai kanal YouTube, termasuk juga di grup-grup WhatsApp. Tantangan terbuka untuk habaib, yakni dalam rangka untuk mencari solusi terbaik untuk kedamaian umat dengan maraknya polemik nasab Ba'alwi. Dibuka khusus untuk para habaib, diskusi masalah nasab Ba'alwi dengan saya pribadi, yakni Muharrar Khudari. Nomor WhatsApp dicantumkan juga 0812 280 32825 dengan tema nasab Ba'alwi apakah tersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya di Aula Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in, RT 02 RW 01 Tologorejo, Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Waktunya bebas, 24 jam siap. Insya Allah akan disiarkan langsung live di media sosial. Keterangan: 1. Diadakan diskusi hanya di Pondok Al-Mubarak Al-Arba'in. 2. Yang hadir untuk diskusi tidak boleh selain habaib. Jadi beliau minta yang hadir berdiskusi enggak boleh selain habaib. 3. Semua akomodasi ditanggung Kiai Muharrar Khudari. Yang keempat, murni ilmiah, bukan debat kusir, bukan buat berantem dan lain sebagainya. Yang kelima, mengedepankan akhlak yang mulia. Dan yang keenam, bagi yang siap silahkan telepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan di awal tadi. Ini merupakan tantangan terbuka Kiai Muharrar Khudari untuk berdiskusi dengan para habaib, di mana para habaib mempertahankan argumentasinya tentang tersambungnya nasab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang sudah dipersiapkan itu adalah yakni tanggal 22 September 2024. Hanya saja hingga dipersiapkan waktu dan sudah ditransfer sejumlah uang kepada habib tertentu untuk ongkos datang ke tempat tersebut, namun tidak ada satupun habib Ba'alwi yang datang ke kediaman beliau untuk berdiskusi. Kita bisa lihat gambarannya di video berikut ini.
di bel berkali-kali tapi tidak pernah diangkat. Udah saya SMS, Habib udah nyampe di mana, tidak dibalas. Ini saya coba, saya hubungi kembali. Ya semoga ya, berhubung di bel berkali-kali nggak diangkat, ini kita coba kembali yang ketiga kalinya. Ini adalah foto profilnya Habib Ahmad bin Husain. Habib Ahmad Husain Al-Attas. Ini tidak diangkat kembali. Ya berhubung saya udah nunggu terlalu lama, di bel-bel nggak diangkat dan di WA juga nggak dibalas, terpaksa kami akan beraktivitas lagi, tidak nunggu, dan tim tim live streamingnya udah kembali pulang semua, dan beberapa tamu yang pengen mengikutinya pun sudah pulang semua. Demikian pertemuan untuk sementara, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fix ya, tidak ada satupun Habib yang datang. Jadi sengaja Kiai Muda Muharrar Khudwari ini ingin berdiskusi langsung dengan habaib, siapapun yang siap untuk berdiskusi. Dan diskusi ini ranahnya ilmiah, kajian yang mengedepankan ranah ilmu dan mengedepankan adab, yakni etika dalam berdiskusi atau mengedepankan akhlakul karimah. Apa tujuannya? Demi membangun pencerahan kepada umat. Artinya Kiai Muharrar Khudwari tidak ingin ada orang yang kemudian hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi tidak ada data yang bisa dia gunakan untuk mempertahankan argumentasinya. Dan inilah yang mesti diketahui oleh publik Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim. Hari ini kita mayoritas masyarakat muslim di Indonesia hanya dicekoki, hanya diindoktrinasi bahwasanya mereka ini merupakan cucu Nabi. Dan kita tidak boleh mempertanyakan dengan alasan nanti takut kualat dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya sebuah pembodohan. Ketika kita mempertahankan pola indoktrinasi seperti ini merupakan sebuah pembodohan secara intelektual, termasuk juga penjajahan secara spiritual. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya pikir Kiai Muharrar Khudwari adalah representasi orang yang memang Allah titipi ilmu dan bertanggung jawab terhadap keilmuannya. Jangan sampai kemudian orang punya title sebagai ustadz, sebagai kiai, atau menggelari diri sebagai ulama, justru mengajari umat untuk taklid begitu saja. Kemudian mendoktrin umat untuk percaya begitu saja kalau orang-orang ini merupakan cucu Nabi. Padahal mereka tidak bisa mengkonfirmasi mana catatan kitabnya yang menyatakan orang-orang ini sebagai cucu Nabi. Ditambah lagi secara ilmiah mereka punya asal-usul DNA yang jauh berbeda dengan asal-usul DNA Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya memang saatnya kita semua sadar kepada orang-orang alim, para ulama, para kiai, para asatidz. Ini nggak boleh diam begitu saja. Kita akan betul-betul khianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membiarkan saja orang begitu mudahnya mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan ini adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi. Tidak membiarkan siapapun mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ini penting sekali. Coba, tidakkah orang-orang yang hari ini dengan ilmunya malah membela Ba'alwi, malah menjadi bempernya Ba'alwi, tidakkah mereka merasa berdosa? Tidakkah mereka merasa bersalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
orang-orang yang mereka bela ini sudah jelas tidak bisa menunjukkan kitab sezaman. Catatan selama 5 abad setengah lebih lamanya tidak bisa mereka sodorkan. Belum lagi tes DNA. Coba Anda pikirkan dalam-dalam. Orang yang dia DNA-nya G sangat jauh daripada DNA Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu begitu mudahnya mengaku cucu Nabi di Indonesia. Kita menjadi bahan tertawaan umat muslim yang ada di Timur Tengah. Karena di Arab Saudi, di Mesir, di negara-negara Timur Tengah nggak ada orang yang jualan nasab. Tidak ada orang yang kemudian mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Lantas di Indonesia begitu mudahnya orang jualan nasab. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, mereka menjadikan diri mereka warga agama kelas 1. Sudah ada kasta di dalam Islam ini, dan itu mereka yang ciptakan. Dan saya melihat sebetulnya orang-orang yang mendukung mereka juga orang-orang yang asik dengan feodalisme. Orang-orang yang menikmati feodalisme spiritual. Menjadi bagian dari kasta tertinggi. Bahkan ada seorang Gus Muda, ketika ia dikritik, Anda menjadi budak Ba'alwi, jawaban dia sungguh mengejutkan. Dan di luar nalar kita, ketika dia menjawab, nggak apa-apa saya disebut budak Ba'alwi, uang kita sudah biasa memperbudak orang kok. Subhanallah. Kita sampai bertasbih, astagfirullah, sampai istighfar mendengar jawaban ini. Nggak apa-apa disebut budak Ba'alwi, wong kita sudah biasa memperbudak orang kok. Artinya memang orang-orang yang mendukung feodalisme gaya Ba'alwi ini adalah orang-orang yang memang nyaman dengan feodalisme itu sendiri. Orang-orang yang hidup juga membangun kasta-kasta tersebut. Memang satu karakter, satu frekuensi. Mereka saling kuat menguatkan satu sama lain, saling dukung satu sama lain. Tapi buat masyarakat muslim di Indonesia, masyarakat akar rumput yang ada di bawah, biarkan para elit tidak memperdulikan perjuangan kita. Biarkan para elit menikmati kehidupan mereka di struktur. Biarkan para elit kemudian seolah-olah cuek dengan perjuangan kita. Tapi satu hal yang harus Anda catat semua. Kita, masyarakat Nahdien, akar rumput, masyarakat muslim kultural, terus berjuang. Apa yang kita lakukan ini sangat mulia sekali. Karena mengapa kita menjaga ajaran Islam dari kastanisasi. Dan terlebih lagi, kita menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengaku-ngaku tersebut. Sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita semua mesti mencemburi nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memunculkan kepekaan, sensitivitas dan kewaspadaan. Wa dhabatahu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Dan orang yang memiliki kemampuan tentunya meneliti orang-orang yang telah mengaku sebagai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memverifikasinya, men-trackingnya, sampai tidak ada seorang pun yang berani lagi mengaku nasabnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan data yang benar. Dan sampai hari ini 100% terbukti dan terkonfirmasi Ba'alwi bukan cucu Nabi. Jadi jangan lagi cekoki umat, jangan lagi indoktrinasi umat dengan doktrin-doktrin yang memanipulasi, apalagi meminta umat untuk taklid bersandar kepada ulama-ulama yang telah mendahului kita semua. At-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haram. Karena taklid setelah nyata adanya dalil dan hujjah, hukumnya menjadi haram. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, terus berjuang, jangan pernah berhenti demi mencerdaskan umat. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap pangkal 100 tahun untuk umat ini orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Dan di satu abad Nahdlatul Ulama, kita semua disodorkan seorang mujaddid, di mana mujaddid itu mendobrak dogma, mendekonstruksi keyakinan yang menyimpang,
termasuk meruntuhkan kastanisasi yang ada di tengah-tengah umat Islam. Mari kita dukung sang mujaddid untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, bahkan mencerdaskan umat muslim di dunia internasional. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah. Baik, sahabat, demikianlah apa yang telah kita saksikan dan kita simak bersama ya. Penuturan atau penyampaian informasi yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim dalam sebuah kanalnya yang menyatakan bahwa tidak ada satu habaib pun yang berani memenuhi tantangan dari Kiai Muharrar Hudori ya. Dan hanya basa-basi saja, ada yang akan mengkoordinirkan pun, bahkan sudah ditransfer uang untuk ongkos, untuk transport, akan tetapi mereka tidak berani datang ya. Itulah keangkuhan ya, kesombongannya ya, di balik itu semua ternyata hanyalah pengkhianat dan penipu belaka. Jadi tidak ada satupun Habib Ba'alawi itu yang benar-benar tersambung, termasuk yang lain pun tidak ada ya. Jadi Ba'alawi itu bukan hanya di Indonesia terputus, di dunia pun di mana-mana dinyatakan tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Apalagi yang belum, dan apalagi yang membuat Anda tidak percaya kalau ini semua hanya sebuah kedustaan atau tipu mulsihat ya, atau begal nasab. Nah, ini kitalah yang berkewajiban membantu menyampaikan informasi ini semua kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudara kita, agar mereka tidak selalu teraniaya oleh para habaib ya, oleh tidak terlalu terus-terusan terjajah oleh para habaib ya. Ayo kita bantu, kasihan mereka. Kita yang cerdas, kita yang pandai, ayo kita bantu mereka. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.